Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Padang beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dan tidak lupa seluruh teman-teman saya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini, saya, Leni Karina, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema Bela Negara di Kalangan Pemuda. Sahabat muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun. Berani dikorbankan demi keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Usaha pembelaan negara dilandasi dengan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan keyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Sahabat muda, kali ini saya menyimpulkan bahwa makna perjuangan bela negara di kawasan pemuda adalah berani. Yang pertama, berani berjuang demi bangsa. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Dengan pendidikan, Anda dapat merubah hal itu diperkuat dengan banyaknya negara-negara merdeka setelah lahirnya kaum intelektual. Oleh karena itu, perjuangan demi bangsa dapat dimulai dengan terus belajar dan menjadi pemuda yang haus akan pengetahuan. Bahkan Profesor B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 hal yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika seandainya kelemahan tersebut melekat pada generasi muda, saya yakin pemuda saat ini bukan lagi menjadi pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan yang menghambat bahkan menghancurkan pembangunan. Padahal sahabat muda, sejarah tersebut mengajarkan kepada kita sejak tahun 1928 ditandai dengan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai dengan reformasi. Peran pemuda sebagai penggerak pergerakan nasional, pendiri, bahkan sebagai garda terdepan untuk bangsa Indonesia. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita, mustahil tanpa pemuda Indonesia bisa merdeka. Poin yang kedua, berani menjaga adat dan budaya. Insinyur Soekarno pernah berkata, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat dan budaya Nusantara kita yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh terberat adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsanya sendiri demi menegakkan budaya asing. Tetaplah bersatu membangun negeri ini tanpa penumpahan darah. Oleh karena itu, saatnya pemuda ini berani menjadi garda utama dalam menjaga keutuhan adat dan budaya Indonesia. Poin yang ketiga adalah berani bersatu. Tidak ada senjata yang lebih tajam lagi dan lebih mematikan lagi selain daripada persatuan. Pada 28 Oktober
1928, para pemuda kita pernah bersumpah pada Indonesia akan bersatu demi tumpah darah bangsa bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sumpah itu hari ini menjadi tanggung jawab pemuda saat ini, dan kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menghilangkan perpecahan atas dasar perbedaan, karena Indonesia ada, karena kita beda, namun tetap memilih bersatu dalam bingkai Republik Indonesia. Poin yang terakhir adalah berani membela yang benar. Sahabat muda, masih ingatkah dalam benak kita sempat 30 tahun bangsa kita lupa caranya berpikir dan berpendapat secara bebas? Masa Orde Baru sempat membentuk generasi kita, generasi yang diatur, generasi yang tertutup, enggan berpolitik, dan akhirnya hanya menggantungkan hidup pada segelintir elit. Oleh karena itu, saat ini Indonesia membutuhkan generasi yang lahir dan tumbuh di era reformasi, yang tahu menggunakan kebebasan berinisiatif atau mengutarakan pendapat, dan anak muda harus berani melawan arus dan tidak getar keluar dari zona nyaman dan mematahkan segala ketidakadilan negerinya. Sahabat muda, sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Segala bentuk negeri ini adalah bentukan dari anak mudanya. Tidak pernah lekang dalam ingatan bagaimana Sumpah Pemuda menjadi momentum persatuan kesadaran nasionalis dari penjuru Nusantara untuk memantik meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, wahai sahabat muda, sudah saatnya mulai detik ini para pemuda Indonesia bergerak, berjuang demi memajukan bangsa Indonesia, membela negara, menjadi identitas, menepis segala perpecahan. Dan ingat satu lagi, Indonesia ada karena kita beda, namun tetap memilih satu jua, bersatu dalam bingkai Republik Indonesia hingga saat ini. Bapak Ibu dosen, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.